Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hermia Putri, absen 31 dari Prodi Perdagangan Syariah IAIN Madura kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak, moral, etika, dan susila. Memiliki 3 kandungan pokok dalam Islam, yaitu yang pertama, akidah. Akidah itu merupakan keyakinan yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Akidah itu lebih berhubungan kepada hati, tidak boleh meragukan Allah ataupun malaikat Allah. Misalnya, kita lebih takut kepada polisi daripada kepada Allah. Saat kita mempunyai STNK, SIM, dan kita sudah menggunakan helm dan semua komponen lengkap, maka tenang dalam menghadapi polisi. Dan ketika kita salah ataupun melakukan kesalahan, maka kita akan takut, akan merasa tidak tenang dalam menghadapi polisi. Nah, itu tidak terjadi kepada manusia saat ini pada saat melakukan ibadah. Pada saat sholat kita bolong-bolong, puasa kita tidak sempurna, malah kita tidak merasa ketakutan, tetap saja kita merasa tenang. Nah, itu belum termasuk akidah. Yang kedua yaitu syariah. Syariah itu lebih berhubungan kepada hukum. Misalnya seperti sholat, puasa, naik haji, dan ibadah lainnya itu sudah diatur dalam syariah ini. Kita sebagai manusia tidak boleh mengganggu ataupun menyakiti karena itu hukumnya haram. Misalnya kita mengganggu manusia beribadah, nah itu tidak boleh, dan mengganggu alam sekitar, misalnya kayak menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak itu merupakan budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari kata huluk yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak itu merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Akhlak itu berhubungan dengan keadaan jiwa seseorang tanpa melalui pertimbangan pikiran. Maksudnya harus terbentuk dalam diri sendiri. Jadi jika masih ada rencana untuk melakukan, itu bukan akhlak. Misalnya, orang yang spesial, contohnya bertemu dengan kiai, maka tingkah laku kita akan berbeda. Yang awalnya lancang, maka tidak lancang. Berbeda jika bertemu dengan orang yang tidak spesial, seperti kepada ibu kita berani. Ini perbuatan tanpa pertimbangan pikiran atau perbuatan yang tidak memilih. Maksudnya kita harus tetap menunjukkan perilaku baik jika bertemu dengan siapapun. Huluk adalah sifat internal diri, sedangkan suluk adalah penampilan eksternal dari huluk. Suluk adalah ciri dan tanda huluk. Kata huluk yaitu budi pekerti atau aspek internal yang berasal dari satu akar kata dengan kholq, yaitu penciptaan atau aspek eksternal yang mengandung 3 makna. Yang pertama yaitu huluk menunjukkan sifat-sifat alamiah dalam penciptaan fitrah manusia dalam bentuk yang lurus dan erat. Yang kedua yaitu akhlak mencakup sifat-sifat muktasabah seseorang yang kemudian menjadi kebiasaan dirinya. Muktasabah sendiri merupakan sesuatu yang diupayakan atau diusahakan. Sifat-sifat yang diusahakan misalnya biasanya kita melawan ibu 100 kali sehari, maka kita harus mengurangi sampai 0 kali atau tidak sama sekali. Maka ini yang dinamakan muktasabah, yaitu mengupayakan sesuatu hal yang baik sampai menjadi kebiasaan. Yang ketiga yaitu akhlak memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi jiwa dan batin dan dimensi perilaku zahir. Kalau batin itu di dalam dan tidak bisa diukur, sedangkan zahir itu nampak dan bisa diukur. Selanjutnya adalah ciri-ciri akhlak. Yang pertama, akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Maksudnya, jika bersifat berubah-ubah seperti yang tadi itu, jika bertemu dengan orang yang spesial dan orang yang tidak spesial dan kita mengalami sifat yang berubah-ubah, nah itu bukan akhlak namanya. Yang kedua yaitu akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku dengan mudah tanpa usaha. Maksudnya itu bersifat langsung atau bersifat spontanitas. Yang ketiga itu akhlak bersandar pada kehendak bebas. Maksudnya kita melakukan sesuatu perbuatan itu tidak untuk siapapun. Misalnya kita melakukan perbuatan A tidak diperuntukkan untuk B. Nah itu namanya akhlak. Yang keempat adalah akhlak bisa dihukumi dan dinilai. Yang kelima yaitu akhlak tidak mencakup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan.
Selanjutnya yaitu tujuan ilmu akhlak. Akhlak bukan hanya membahas benar atau dalam bahasa Inggris right atau dalam bahasa Arab shalab dan salah, dalam bahasa Inggris wrong dan dalam bahasa Arab khotob, tetapi menitik beratkan pada baik. Baik dalam bahasa Inggrisnya yaitu good, dalam bahasa Arabnya khair, dan buruk dalam bahasa Inggrisnya bad dan dalam bahasa Arabnya shar sebagai tujuan puncak. Misal akhlak sebagai ilmu yang dapat dihukumi itu misalnya ketika kita bertemu seseorang yang kita kenal dan tidak saling tegur sapa, itu merupakan perbuatan akhlak yang dapat dihukumi, yaitu perbuatan yang salah. Tujuan ilmu akhlak yaitu pemahaman yang baik tentang moral atau moral knowing, komitmen pada akhlak atau moral feeling, dan penerapan akhlak atau moral action. Maksud dari moral knowing yaitu seperti apa akhlak yang baik kepada Allah. Jadi kita harus mengetahui dulu. Yang kedua yaitu feeling. Feeling itu merupakan kecenderungan atau komitmen. Yang ketiga yaitu action. Action itu misalnya jika ada anak dewasa yang sering melakukan kesalahan, nah itu salah di actionnya. Mungkin dia itu melakukan kesalahan karena adanya pengaruh dari pergaulan. Selanjutnya sumber akhlak. Sumber akhlak itu ada 5. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga akal. Maksud dari akal di sini yaitu kita melakukan perbuatan tanpa melihat Al-Quran ataupun hadis. Misalnya kita menginjak kepala orang tua kita. Kita tidak usah mencari ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan perbuatan itu tidak benar, tetapi secara naluri kita tahu kalau menginjak kepala orang tua kita itu tidak boleh dan itu merupakan perbuatan yang tercela. Yang keempat itu merupakan naluri. Yang kelima yaitu pandangan umum masyarakat. Jadi orang itu jangan nyeleneh, jangan menyalahi pendapat mayoritas, karena jika mayoritas menganggap sesuatu itu buruk, maka kamu harus menganggap hal itu buruk juga. Dan sebaliknya, jika suatu mayoritas atau pandangan umum masyarakat itu menyebut sesuatu itu benar atau baik, maka kamu harus menganggap itu baik juga. Selanjutnya yaitu akhlak, moral, dan karakter. Makna kata moral, etika, nilai, dan karakter setara dengan akhlak. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama, dan sopan santun. Pada dasarnya, secara konseptual, kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yaitu sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Tapi dalam aplikasiannya, etika lebih bersifat teoretis, filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, sedangkan moral bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika memandang perilaku secara universal, sedangkan moral memandangnya secara lokal. Moral berasal dari kata Latin mores atau adat istiadat, yaitu adat uruf, yang mencakup habits atau adat fardiyah dan kostum atau uruf jama'i. Moral ada 2 macam. Yang pertama yaitu moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejawantahan dari pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Yang kedua yaitu moral terapan, yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, dan adat yang mengitari manusia. Kata karakter berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Dan orang berkarakter berarti orang yang memiliki kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat atau berwatak. Dengan demikian, karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri, karakter, atau sifat khas dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak kecil. Selanjutnya adalah etika. Etimologi etika berasal dari kata Latin ethikos yang berarti kebiasaan. Dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Secara epistemologis, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik atau buruk. Secara filosofis, penyelidikan terhadap kewajiban manusia dalam
hal-hal yang baik dan buruk. Etika tidak membahas keadaan manusia, tetapi membahas bagaimana seharusnya manusia bertindak benar. Selanjutnya yaitu etika, etiket, dan susila. Etika dan etiket kadang diartikan sama, digunakan silih berganti. Kedua istilah ini memang hampir sama pengertiannya, tetapi tidak sama dalam hal titik berat penerapan atau pelaksanaannya. Yang satu lebih luas daripada yang lain. Etiket berasal dari kata Perancis etiquette, yang berarti kartu undangan yang lazim dipakai oleh raja-raja Perancis bila mengadakan pesta. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah etiket berubah, bukan lagi berarti kartu undangan yang dipakai raja-raja dalam mengadakan pesta. Saat ini, istilah etiket lebih menitik beratkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu di rumah maupun di kantor, dan sopan santun lainnya. Jadi etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Contoh etiket yaitu mencium tangan orang yang lebih tua. Contoh etika yaitu menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya yaitu kata susila. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta. Su artinya lebih baik, sila berarti dasar-dasar, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik. Misalnya, kita yang awalnya suka mengganggu orang lain berubah menjadi lebih baik yang akhirnya tidak suka mengganggu orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.